Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat datang kepada anak-anakku siswa baru SMA Ngamprah tahun ajaran 2021 ya. Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Eti. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu ya di kelas. Ibu nanti akan mengajar di kelas 10 ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti. Di kesempatan ini Ibu ingin memperkenalkan kepada anak-anakku semua. Setelah nanti anak-anakku menjadi siswi SMA Ngamprah 1 ya. Banyak sekali mungkin selain pembelajaran wajib yang harus diikuti ya, banyak kegiatan yang SMA 1 Ngamprah yang ibu maksudkan adalah pelajaran ekstrakurikuler ya. Jadi ibu mengharapkan selain anak-anakku ikut pembelajaran wajib, diharapkan untuk mengisi kegiatan-kegiatan selain belajar wajib, Anda memilih salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang mungkin Anda minati, Anda senangi ya. Banyak sekali jenisnya. Nanti akan ibu coba sebutkan ekskul apa saja yang ada di SMA 1 Ngamprah ini ya. Salah satunya anak-anakku ya yang berbahagia menjadi SMA 1 Ngamprah. Mengapa harus ikut pelajaran ekskul ya? Di antaranya adalah untuk pembinaan atau pengembangan diri ya, dengan mengikuti ekstra kurikuler di sekolah. Anda diharapkan punya keterampilan lain ya, yang Anda bisa kembangkan, mau olahraga, mau IPA, mau musik ya, atau berbahasa misalnya ya. Jadi di SMA Ngamprah mungkin ibu kenalkan ada 2 bahasa mungkin nanti yang anak-anakku akan pelajari, yaitu selain bahasa Inggris adalah belajar bahasa Jepang. Nah, dua-duanya bahasa asing itu ada pembelajaran ekskulnya ya. Nanti silahkan anak-anakku ikuti misalnya sesuai apa yang menurut hati dan pengembangan apa yang akan kamu kembangkan. Jadi mungkin ekstrakurikuler itu adalah katakanlah wajib ya. Jadi untuk pembelajaran, karena nanti anak-anakku sekalian itu belajar mulai dari jam 7 ya. Kemudian diakhiri pembelajaran adalah sampai jam 15.30 ya, kalau tidak salah. Jadi nah di waktu itu mungkin ya, yang misalnya pengembangan dirinya Anda lakukan ya. Jadi sekali lagi ibu menghimbau untuk anak-anakku siswa baru ya, cobalah ikuti ya ekskul yang ada di SMA Ngamprah ini ya, karena itu sangat positif ya untuk mengembangkan. Salah satunya adalah mengembangkan ya potensi yang ada dalam diri anak-anakku. Misalnya yang paling banyak digemari diantaranya mungkin olahraga ya. Anak-anakku sekalian paling senang berolahraga. Silahkan ya,
boleh ibu sebutkan ya, diantaranya ekskul apa saja yang bisa anak-anakku ikuti ya. Diantaranya adalah paduan suara, itu adalah untuk berkeseniannya ya, paduan suara, kemudian ada teater, kemudian ada seni tari ya. Mungkin anak-anakku lihat ini di belakang ibu ya, banyak sekali trofi nih ya. Nah, ini adalah pembuktian ya dari hasil anak-anakku. Kakak adalah mungkin kakak-kakak kamu yang sebelumnya ya, di olahraga, berkesenian, kemudian ini prestasi yang sudah mereka torehkan, peroleh dengan mendapatkan trofi di belakang ibu ini ya. Itu mungkin artinya apa yang Anda lakukan kalau memang Anda punya keterampilan, dan itu keterampilan itu adalah Anda punya kelebihan, insya Allah Anda bisa berkompetensi dengan siswa sekolah yang lain ya. Jadi ini nih ya buktinya, salah satu motivasi untuk nanti Anda mengikuti ekskul yang ada di SMA Ngamprah ini ya. Jadi tadi untuk yang berkesenian ya. Jadi paling kalau tidak salah untuk paduan suara kita sudah mendapatkan trofi gubernur ya. Itu kalau tidak salah tahun 2019 kita mendapatkan trofi gubernur dengan paduan suara ya. Dan salah satunya mungkin ini juga paling banyak diminati. Begitupun nanti ada teater ya dengan tari. Jadi silahkan. Jadi untuk paduan suara mungkin boleh nanti tanyakan, ibu akan sebutkan, mungkin akan bertemu dengan Bu Ana, akan bertemu dengan Ibu Farida ya. Jadi silahkan. Kemudian yang lainnya untuk olahraga mungkin ya. Olahraga di sini ada taekwondo ya, kemudian badminton, kemudian basket, kemudian futsal, kemudian voli ya. Jadi silahkan anak-anakku, siswa yang baru, ikuti yang mana yang Anda suka ya. Itu tadi salah satunya adalah mengembangkan potensi yang ada di diri anak-anakku sekalian. Mungkin siswa baru juga sekarang yang masuk ke SMU Ngamprah ada yang dengan jalur prestasi ya. Di antaranya jalur prestasi apa? Mungkin ada yang dengan prestasi nilai, ada juga dengan prestasi tadi ya. Misalnya di segi olahraga, mungkin ada yang juara misalnya apakah poli ya kak, apakah futsal ya. Jadi mungkin yang sudah yang masuk dengan jalur prestasi seperti itu mungkin akan lebih lagi mengembangkan prestasi yang ada ya di diri anakku semua ya. Kemudian itu yang tadi olahraga. Mungkin ini untuk sainsnya. Di sini ada KIR ya, yaitu karya ilmiah remaja dengan student company ya. Jadi silahkan anak-anakku yang suka itu artinya bereksperimen ya kan, yang suka dengan pembelajaran IPA mungkin silahkan gali lagi dengan mengikuti eskul KIR dengan student company ya. Kemudian selain itu ada mungkin jantungnya kegiatan anak-anakku
sebagai siswa adalah OSIS ya, dengan Paskibra, dengan Pramuka, jelas itu pasti ada. Dan Paskibra, kemudian Pramuka, anak-anak kakak-kakak kamu yang sudah yang dahulu banyak menorehkan prestasi di bidang itu ya. Jadi mungkin kalau OSIS mungkin semua siswa wajib ya menjadi anggota OSIS ya. Jadi silakan yang senang dengan kepemimpinan, menempa kamu di untuk pembelajaran kepemimpinan, mungkin wadah yang paling cocok adalah OSIS ya. Silahkan menjadi anggota OSIS. Begitupun yang senang dengan nanti misalnya ini Paskibra ya, ibu juga senang melihat bajunya gagah dan lain sebagainya, itu adalah mungkin Paskibra ya. Silahkan Anda ikuti sesuai dengan pilihan hati dari anak-anakku sekalian ya. Kemudian mungkin yang belum ibu sebutkan PMR dengan Rohis. Nah, PMR juga SMA Ngamra ini banyak sekali trofi yang didapatkan dari PMR ini. Selalu setiap bertanding insya Allah selalu membawa piala ya. Jadi nanti teruskan kakak-kakak kamu yang terdahulu keluar ya sebagai alumni, mungkin nanti dilanjutkan oleh kalian sebagai anggota yang baru ya, dan ya terus mengibarkan bendera PMR ya. PMR dengan Rohis ya. Rohis adalah mungkin selain ada eskulnya, kebiasaan yang dilakukan di SMA 1 Ngamra sebelum kita memulai pembelajaran di kelas, kita selalu bertemu di lapangan bersama untuk mengadakan pembinaan kerohanian ya, dengan membaca Asmaul Husna mungkin dan yang lain-lainnya ya. Jadi kegiatannya nanti kalau yang tertarik dengan ini silahkan ya. Di situ ada Ibu Ratih nanti sebagai pembina rohisnya ya. Kemudian ini lagi, kalau yang suka dengan jurnalistik, nah di sini juga di SMA Ngamra juga ada eskul tentang kejurnalistikan dan literasi ya. Silahkan yang berminat nanti bisa menghubungi Ibu Mira ya. Kemudian sekarang di era sekarang mungkin anak-anakku sekalian bukan di SMA saja mungkin ya, di SMP juga, karena situasi sekarang Indonesia sedang sedang ada wabah COVID-19 ya. Kita pembelajaran itu dengan melalui daring ya, yaitu pembelajaran dengan menggunakan media elektronika ya. Di antaranya ada eskulnya. Nanti kalau Anda ingin lebih ini, oh saya ingin ini tentang media ya, komputer dan lain sebagainya, Anda bisa mengikuti adalah eskul TIK ya. Nanti anak-anakku akan bertemu mungkin dengan Pak Asep kalau yang suka dengan itu ya. Kemudian selain itu ya, nih ada dua lagi ya, yaitu bahasa yang Ibu tadi sebutkan ya. Jadi bahasa Jepang dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Jepang di sini biasanya dengan NGK ya. Nanti akan bertemu dengan
dengan Sensei Maria ya. Ini juga banyak untuk pembelajaran bahasa Jepang. Kakak-kakak kamu yang ini sudah banyak menorehkan prestasi ya. Di antaranya yaitu tadi, kalau Anda mengikuti NGK, pembelajarannya itu kan tidak hanya tentang mungkin yang belum belajar atau mengenal bahasa Jepang, nanti Anda akan belajar hiragana, katakana, ada kanji ya. Nah, nanti biasanya yang seperti itu ada perlombaannya ya. Silahkan Anda suka yang mana. Nah, mungkin yang terakhir Ibu akan mengenalkan ILC ya. ILC, apa itu ILC? English Learners Club. Kebetulan di ILC Ibu adalah sebagai pembinanya ya. Ibu I invite all the new student of SMU Satu Ngamra ya, to join with ILC ya. What is the ILC activities ya? Of course there are so many kinds of activities we do ya. Ya, jadi intinya mungkin ILC itu adalah pembelajaran tambahan. Intinya adalah mengajak anak-anakku untuk apa sih belajar bahasa asing. Yang jelas kalau belajar bahasa asing adalah Anda ingin pandai berbicara bahasa asing tersebut ya, terutama mungkin bahasa Inggris ya. Ibu bukan menginikan bahasa Inggris itu bagaimana, mungkin bahasa Inggris punya sedikit kelebihan ya, di antara misalnya dengan bahasa yang lainnya. Karena Anda tahu semua bahasa Inggris itu adalah dipakai untuk berkomunikasi dengan orang-orang di luar sana ya. Jadi kalau Anda pergi ke luar negeri atau Anda ingin berkomunikasi, mungkin nanti Anda punya apa itu artinya sahabat pena ya. Misalnya orang asing, pasti harus mungkin Anda bisa berbahasa Inggris gitu ya. Jadi salah satu kegiatannya adalah tadi untuk supaya Anda bisa, meskipun tidak sepasi ya, we are as Indonesian people, of course we cannot do speak English as a native speaker we do ya. Tidak akan kita mungkin sepasi orang asing untuk berbicara bahasa Inggris, tetapi dengan latihan setiap saat mungkin, kemudian keinginan Anda untuk belajar lebih, insya Allah bisa dilakukan ya. Karena ada belajar bahasa asing itu adalah learning by doing ya. Jadi belajar dengan dilakukan ya. Jadi Ibu harap ya, di antara anak-anakku yang baru ini bisa bergabung dengan ILC ya. Karena oh iya, Ibu lupa, salah satunya yang namanya ini ada acara tahunan ya, yang disebut annual competition. Biasanya sekolah itu ada undangan setiap dari lembaga, apakah universitas atau SMA yang sederajat, itu ada pertandingan yang berkala, yang rutin dilakukan ya. Jadi kalau Anda tergabung di ILC itu mungkin Ibu sudah menyiapkan ya anak-anakku semua. Misalnya kalau ada pertandingan mungkin
anak ILC lah yang pertama dikedepankan ya. Jadi misalnya ada pertandingan apa storytelling, kemudian ada debating, kemudian ada singing contest ya, kemudian ada speed contest ya. Jadi yang suka, yang senang misalnya ikut berlomba-lomba seperti itu nih, meskipun tidak banyak tapi kakak kamu pernah menjuarai salah satu dari pertandingan yang diadakan oleh salah satu universitas ya. Jadi salah satunya mungkin baik NGK kemudian ILC adalah mencari bibit-bibit unggul yang memang mau belajar tentang tadi bahasa Jepang dan bahasa Inggris ya. Jadi di situ kami ingin mempersiapkan anak-anakku semuanya siap kalau nanti misalnya sekolah diundang untuk mengikuti pertandingan ya. Mungkin itu hanya sebagian kecil saja Ibu jelaskan. Nanti lebih ininya Ibu undang anak-anakku semuanya ya. Tadi tidak semuanya mungkin ya yang berminat, Ibu tunggu untuk bergabung di English Learners Club, salah satu eskul yang ada di SMA 1 Ngamprah ini, dan Ibu adalah sebagai guidance atau sebagai pembinanya ya. Mungkin mudah-mudahan tidak puas ya. Jadi anak-anakku nanti bisa sesudah kita pembelajaran tatap muka dilakukan, atau mungkin dari sekarang juga mungkin tidak menutup kemungkinan Anda bisa memilih eskul yang salah satu eskul yang Ibu tadi sebutkan ya. Jadi nanti bisa mungkin ke pembimbing kelasnya ya. Ke pembimbing kelasnya Anda meminta bahwa misalnya anakku tertarik untuk mengikuti misalnya saya mau ikut paskibra, saya mau ILC, saya mau PMR, saya mau futsal. Silahkan melalui nanti kakak-kakak kamu mungkin ya, ada ketua pembimbing kelas gitu ya. Jadi Ibu harapkan ada pertanyaan atau ada selanjutnya ya. Mungkin sampai di sini saja Ibu memperkenalkan eskul-eskul apa yang ada di SMA Ngamprah. Untuk selanjutnya Ibu tunggu ya anak-anakku semua bergabung di eskul yang Ibu utarakan tadi ya. Mohon maaf bila ada kata yang salah, ada kekurangan. Ibu cukupkan sampai di sini ya pertemuan kita, insya Allah nanti disambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.